Selamat sore saudaraku yang kekasih. Hari ini Selasa 7 Juni 2020. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang senantiasa berkuasa antara zaman ke zaman di tengah-tengah jagat raya ini, kami rindu atas sabda Tuhan yang berkuasa, yang menerangi, yang menyejukkan kalbu kami, agar kami sungguh-sungguh sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan demikian. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan memang jika engkau dihakimi, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Atau berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya mau mulai dari ayat yang ke-8. Jangan ada di antara kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, yang mengampuni dosa kita, mengatakan, mari kita berbuat dosa lebih banyak, supaya pengampunan lebih banyak buat kita. Bukan demikian cara berpikir orang-orang yang percaya dalam nama Yesus. Karena kita sudah diampuni dan ditebus oleh Allah dalam nama Yesus, maka kita dituntut untuk memberikan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, di seluruh jagat dunia ini. Jadi bukan mengatakan karena kita memperoleh anugerah keselamatan dari Allah dalam nama Yesus, mari kita lebih banyak berbuat dosa supaya lebih banyak kita terima anugerah dan pengampunan dan kebenaran. Bukan itu, saudara. Karena sudah diampuni, karena sudah dibenarkan, karena sudah memperoleh anugerah, kita meski melahirkan pengampunan, memberikan anugerah kepada orang, sebagai manusia kepada manusia, memberikan berita kebenaran kepada orang dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, itu yang diberikan tugas tanggung jawab kepada orang percaya, pertama-tama kepada orang Yahudi. Itu sebabnya dalam firman Tuhan ini muncul pertanyaan, apa keunggulan, apa kekhususan daripada orang Yahudi? Dikatakan orang Yahudi adalah orang yang khusus dipilih oleh Allah, dan kita tidak bisa cemburu dengan hal itu. Karena privasi, hak pribadi Allah yang memilih orang-orang Yahudi menjadi anaknya yang khusus, bangsa yang dipilihnya, yang diberikan Allah kepada mereka hak untuk memberitakan firman Tuhan, hak untuk memperoleh anugerah Allah lebih dahulu daripada bangsa-bangsa yang lain.
Lalu dikatakan, jikalau ada mereka yang tidak setia, apakah ketidaksetiaan mereka membatalkan cinta kasih Allah? Tidak. Justru ketidaksetiaan manusia dalam arti orang Yahudi akan semakin mengungkap kebenaran dan kesetiaan Allah kepada manusia. Justru ketidaksetiaan atau keberdosaan umat manusia yang diwakili oleh orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah akan menunjukkan anugerah, akan menunjukkan cinta kasih Allah dalam nama Yesus yang luar biasa itu dalam kehidupan umat manusia. Saudaraku yang kekasih, dikatakan dalam ayat yang ke-5 sampai ayat ke-8, ketidakbenaran manusia menunjukkan kebenaran Allah. Ketidaksetiaan manusia akan semakin membuat cinta kasih Allah berbukit-bukit, begitu tinggi, begitu mulia di hadapan manusia yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Boleh kita katakan bahwasanya dengan ketidaksetiaan umat manusia, secara khusus bangsa pilihan Allah, mengungkap rahasia kebesaran Allah di dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini cukup singkat untuk kita renungkan. Sebagai bangsa pilihan Allah dalam nama Yesus, kita mesti melakukan, memikirkan yang baik sebagai bangsa yang sudah memperoleh cinta kasih anugerah Allah dalam nama Yesus. Karena kita adalah menjadi orang yang dicangkokkan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan ini senantiasa memotivasi kita untuk lebih proaktif berbuat yang baik sebagai buah dari cinta kasih Allah yang sudah kita terima dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajari kami yang sudah memperoleh anugerah untuk memberikan cinta kasih kepada orang yang lain. Bimbing kami yang sudah memperoleh keselamatan, agar kami menunjukkan nilai-nilai keselamatan bagi orang lain. Berkati kami yang sudah memperoleh pengampunan, agar pengampunan senantiasa muncul dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.